Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana kita menentukan suatu topik penelitian buat kepentingan akademis kita. Bagi teman-teman yang menekuni dunia akademik, penelitian menjadi suatu hal yang mau tidak mau harus kita lalui. Nah, untuk itu, hal yang sangat penting di awal sebagai langkah awal kita untuk memulainya suatu penelitian, yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menentukan topik untuk penelitian kita secara meyakinkan. Mahasiswa-mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir pasti juga akan melewati hal ini untuk skripsinya, untuk tesisnya, untuk disertasinya, dan itu semuanya tidak bisa melewati tahapan penting di awal ini, topik penelitian. Materi ini sengaja saya sampaikan karena dalam banyak kasus, berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga beberapa kawan yang sharing dengan saya, topik penelitian itu terlihat gampang, tetapi dalam prakteknya ternyata banyak kasus orang yang kemudian seperti kebingungan di tengah perjalanan ketika setelah sekian lama memiliki topik penelitian tersebut. Makanya, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menyusun suatu langkah penelitian, dimulai dari menentukan topik yang tepat, yang benar, supaya pada saat kita sudah memutuskan topik apa yang akan kita teliti, itu benar-benar running well, benar-benar sesuai dengan perencanaan awal, dan kemudian pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan dengan baik sampai tuntas. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana tahapan yang harus kita lalui. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan ketika kita sedang akan menyusun penelitian. Dalam hal ini, pertimbangan menyusun topik itu menurut saya ada dua hal utama. Yang pertama adalah pertimbangan yang bersifat subjektif dan pragmatis, dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat akademis. Nanti saya bisa uraikan masing-masing bagian ini, apa saja yang bersifat pertimbangan subjektif pragmatis itu, dan apa saja yang bersifat pertimbangan akademis. Oke, yang pertama saya ingin jelaskan tentang bagaimana dan apa yang harus kita pertimbangkan dalam kaitannya dengan yang pertimbangan subjektif pragmatis. Yang pertama adalah pastikan bahwa topik yang akan kita teliti sesuai dengan latar belakang keilmuan yang sedang ditekuni. Memang tidak ada suatu larangan kalau kita kemudian meneliti suatu topik di luar background keilmuan kita, tetapi itu nanti berdampak pada satu effortnya, usaha untuk mencapainya, mendapatkan hasil yang maksimal itu membutuhkan usaha yang luar biasa. Karena keilmuan kita yang mungkin tidak terlalu mumpuni. Di samping itu, orang kemudian bisa jadi akan meragukan akan hasil penelitian kita karena memang kompetensi kita tidak di bidang tersebut. Maka kalau kita terutama pemula sebenarnya mahasiswa-mahasiswa itu, kalau kita menentukan topik, pastikan sesuai dengan disiplin ilmu yang kita tekuni. Di kampus ketika kita menyelesaikan tugas akhir, maka kalau misalnya mahasiswa psikologi, jangan bermimpi untuk menyusun topik yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik, karena itu nanti akan menyusahkan kita dan hasilnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sadar kompetensi, dan itu yang kemudian menjadikan kita harus fokus pada topik apa yang harus kita lakukan.
Di dalam disiplin ilmu sosial misalnya, bisa gunakan pendekatan sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Itu sangat tergantung pada siapa kita, disiplin ilmu apa kita, dan kemudian kita akan fokus ke mana. Itu menjadi penting supaya kita kemudian di dalam proses penelitiannya tidak terlalu menyusahkan diri. Kecuali kalau kita kemudian sudah expert dan kemudian kita bisa mengkaji dalam lintas disiplin ilmu, multidisiplinary, dan itu kemudian barangkali akan mendapatkan hasil yang sangat komprehensif buat kita. Tetapi terutama buat pemula, sangat tidak disarankan untuk menentukan suatu topik yang jauh di luar kompetensi keilmuan kita. Makanya buat mahasiswa, kalau misalnya jurusan psikologi, ambillah topik yang kaitannya adalah topik-topik berkaitan dengan psikologi. Jurusan ekonomi, ambillah topik yang berkaitan dengan ekonomi, begitu pula dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Itu tujuannya apa? Biar kita relatif lebih ringan untuk menuntaskan proyek penelitian kita sesuai dengan kompetensi yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, pertimbangan subjektif dan pragmatis yang berikutnya adalah bahwa topik yang akan kita teliti itu harus benar-benar terjangkau. Terjangkau dari sisi apa? Terjangkau dari biaya. Kita di dalam melakukan penelitian itu pasti ada ongkos yang harus kita keluarkan. Ongkos proyek penelitian itu besar kecilnya, tinggi rendahnya ongkos penelitian itu sangat tergantung pada pilihan topik kita dan kemudian model serta termasuk nanti juga posisinya di mana. Dan ini juga ingin saya sampaikan, dalam rangka terjangkau atau tidaknya itu kita juga mesti mempertimbangkan jaraknya penelitian tersebut. Bisa jadi isunya sangat menarik, tetapi kalau itu misalnya untuk pekerjaan seperti skripsi atau tesis dan memaksa kita untuk misalnya menyeberang ke suatu negara tertentu yang jauh di sana, yang secara finansial sangat membebani kita, tentu itu bukan pilihan yang tepat buat kita tentukan. Barangkali isunya menarik, tetapi tidak terlalu tepat karena secara finansial akan sangat menguras kemampuan ekonomi kita. Nah, pertimbangan yang lainnya adalah apakah topik tersebut memungkinkan kita tuntaskan dalam kurun waktu tertentu. Kalau skripsi, ya maksimal 1 tahun lah harus diperhitungkan. Maksimal 1 tahun. Saya kira 6 bulan, 1 semester sudah cukup. Jadi kalau topiknya itu kita tidak bisa melakukan, tidak bisa menuntaskan dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun, sebaiknya cari topik yang lainnya. Kalau biayanya terlalu tinggi, sebaiknya cari topik yang lebih ringan. Kalau jaraknya jauh, meskipun Anda tertarik pada topik tertentu, tetapi jaraknya tidak memungkinkan untuk kita capai, lebih baik cari lokasi penelitian yang memungkinkan kita bisa mencapainya dengan biaya yang lebih ringan. Nah, itu pertimbangan subjektif dan pragmatis yang kedua. Terjangkau biayanya, jaraknya, dan juga waktunya. Jangan sampai kita memilih topik yang kemudian menjadi seakan-akan menyiksa diri kita. Karena pertimbangan-pertimbangan semacam ini dampaknya juga akan kembali kepada kita sendiri. Oke. Nah, yang berikutnya masih pertimbangan subjektif dan pragmatis adalah kita ini ketika menentukan topik harus didasari pada daya minat kita sendiri dan juga dapat menikmati topik yang kita pilih. Jadikan penelitian ini menjadi seakan hobi, sehingga kita melakukannya menjadi asik, menikmati untuk sampai bisa menuntaskan.
Jangan sampai kita merasa tersiksa, tertekan hanya karena topik yang harus kita selesaikan. Banyak mahasiswa itu yang harus berlama-lama menuntaskan penelitiannya bukan karena lama mengerjakan, tapi karena tertekan, terbebani oleh topik yang dia pilih sendiri. Apa akhirnya dia kemudian mangkrak, tidak bisa menuntaskan, mau dilanjutkan ya tidak enjoy, tapi tidak dilanjutkan, nggak selesai-selesai. Maka kalau kita perhatikan mahasiswa-mahasiswa yang sudah sampai semester akhir sekali, jadi bukan 8 tapi sudah 12, 13, 14, apakah mereka lama karena fokus di skripsinya? Mungkin ada sebagian, tetapi rata-rata mereka karena memang nggak enjoy menikmati mengerjakan skripsinya. Dan salah satunya adalah karena sebenarnya dia nggak cukup minat, nggak cukup menikmati dengan skripsi yang akan sedang dikerjakan. Sehingga apa, ditinggal begitu saja 1, 2 semester, 3 semester, sampai 14 semester. Walaupun kalau misalnya fokus, serius begitu, barangkali waktunya tidak lebih dari 3 bulan akan selesai. Nah, ini langkah penting ya. Pastikan bahwa isu itu, topik yang sedang diteliti itu, Anda menikmati. Sehingga kalau Anda kalau Anda punya semacam minat menikmati dengan topik yang sedang Anda teliti, rasanya tidak ada waktu setiap harinya tanpa mencoba membolak-balik, membongkar, memasang ulang tentang konstruksi penelitian kita, sehingga setiap hari kita tetap fokus di sana. Sama halnya dengan Anda ketika main sosial media, mau FB, mau Instagram, mau WhatsApp, maupun sosial media yang lain, termasuk juga game bagi yang suka game, itu kan hampir tidak ada hari tanpa membuka itu. Nah, topik penelitian ini jadikan semacam itu, semacam permainan yang setiap hari Anda bisa menikmati. Itu penting ya pertimbangan ini. Sebelum kita memulai mempertimbangkan hal yang sifatnya lebih akademis. Nah, baru kita masuk ke pertimbangan akademis. Kalau sudah, pertimbangan yang akademis itu adalah pastikan, karena ini adalah proyek penelitian yang bersifat akademis, kita menemukan satu fenomena sosial yang bersifat empiris, fakta sosial yang bersifat empiris, artinya bisa dikaji, bisa diobservasi, bisa dilakukan penelitian di lapangan, bukan dalam wilayah imajinasi. Oke ya, ada fenomena empirisnya. Apa fenomena empiris itu? Misalnya tingginya angka frustasi di masyarakat, tingginya angka depresi, kegelisahan, anxiety, stres, kemudian ya adanya serangan panik yang berlebihan di suatu tempat, bahkan ada bunuh diri yang jumlahnya tak bisa dirasionalkan. Itu adalah fenomena-fenomena yang bersifat empiris yang menarik untuk kita kaji. Jadi jangan sampai kita mengimajinasikan sesuatu untuk diteliti. Jangan sampai kemudian kita merencanakan usulan penelitian yang tidak berdasarkan pada fakta. Karena itu nanti akan menyulitkan kita bagaimana cara menggali datanya, bagaimana nanti kita akan menyelesaikannya, memperoleh data untuk dianalisisnya. Itu tidak akan bisa kita buktikan. Karena salah satu materi yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana fakta tersebut benar-benar bisa dibuktikan adanya. Oke. Nah, lalu apa gunanya kita mempertimbangkan fakta sosial ini, fenomena empiris ini? Dan apa yang harus kita lakukan sebelum kemudian kita akhirnya mantap menentukan topik yang kita pilih? Ketika kita menemukan fenomena sosial, fakta empiris, maka coba pelajari terlebih dahulu identifikasi karakter masyarakatnya atau individu yang akan diteliti di
lokasi yang menurut Anda ini fenomena sosial ini menarik. Misalnya kalau yang sekarang, fenomena sekarang dengan adanya COVID ini di beberapa daerah itu ternyata dibarengi dengan tingginya angka perceraian. Di beberapa daerah itu dengan jumlah perceraian yang sangat tidak rasional. Nah, itu fenomena-fenomena yang harus dipelajari karakteristiknya seperti apa dan kenapa sampai konsekuensinya pada angka perceraian yang sedemikian tinggi. Itu penting ya. Jadi berangkatlah dari fenomena sosial, bukan berangkat dari wilayah mimpi. Nah, gunanya apa kita mengamati fenomena-fenomena sosial tersebut? Nah, tujuannya apa? Menemukan perbedaan antara das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu artinya apa yang normalnya atau semestinya terjadi. Das Sein adalah apa yang senyatanya terjadi. Nah, yang kita teliti itu adalah das Sein-nya. Apa yang senyatanya terjadi, kembali kepada persoalan fenomena sosial ini, apa yang senyatanya terjadi, bukan das Sein-nya, apa yang normatifnya terjadi. Kapan das Sein ini menjadi menarik untuk diteliti? Manakala das Sein ini bertolak belakang dengan das Sollen, apa yang normalnya terjadi. Misalnya, kalau tadi saya sebutkan misalnya di masyarakat itu perceraian itu biasa. Bahkan termasuk bunuh diri juga, asalkan dalam jumlah yang tidak terlalu tinggi, bisa itu terjadi di beberapa tempat. Tapi kalau dengan jumlah yang sungguh tidak wajar, itu artinya sudah tidak normal. Berarti yang senyatanya terjadi, tingginya angka bunuh diri, tingginya angka perceraian, itu adalah hal yang menarik diteliti. Hal atau isu yang lainnya, misalnya di Ponorogo itu ada salah satu desa yang mayoritas mereka adalah mengalami gangguan jiwa. Masyarakat yang mayoritas mengalami gangguan jiwa, ini adalah contoh yang menarik dikaji. Kalau masyarakat yang normal, kalau memang ada 1-2 yang gangguan jiwa, saya kira itu sesuatu yang normatif saja, artinya tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk dikaji. Nah, berkaitan dengan disiplin ilmu psikologi yang fokus kepada individu-individu misalnya, kita juga mencoba mengkaji sesuatu yang menarik itu manakala apa yang normatifnya terjadi itu ternyata dalam prakteknya atau dasainya tidak atau menunjukkan gejala-gejala yang berbeda. Oke, dalam wilayah sosiologi atau psikologi misalnya, kita bisa mengambil salah satu isu misalnya tentang well-being. Bisa social well-being atau psychological well-being. Nah, dalam konteks, saya ambil contoh misalnya dalam konteks psychological well-being, kita bisa mengangkat isu ini manakala ada alasan yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara das Sollen dan das Sein. Apa yang normalnya terjadi dan apa yang senyatanya terjadi juga. Kita ambil contoh misalnya, psychological well-being pada keluarga broken home. Atau psychological well-being pada anak-anak dari keluarga yang broken home. Catatannya di sini apa? Keluarga broken home. Karena apa? Karena normatifnya, anak-anak dari keluarga yang broken home itu tingkat psychological well-being-nya akan rendah. Kalau Anda mampu menjelaskan karakteristik anak-anak dari keluarga broken home yang memiliki karakteristik tingkat psychological well-being-nya lumayan tinggi, nah itu menarik untuk diteliti. Kok bisa dia dari anak keluarga broken home? Atau misalnya anak-anak yang ditinggal orang tuanya, yatim piatu, dan seterusnya, itu menjadi menarik untuk diteliti. Atau yang kalau dalam konteks politik misalnya, psychological well-being para calon legislatif, calon kepala daerah, calon kepala desa, calon presiden yang gagal misalnya. Nah, itu menarik. Catatannya adalah gagalnya itu.
Karena normalnya mereka akan well-being-nya akan rendah. Tetapi kalau Anda mampu menunjukkan gejala-gejala bahwa ternyata mereka masih positif saja, kemampuan menerima dirinya, kemudian kemampuan membangun relasi dengan orang lain, dengan masyarakat sekitarnya baik-baik saja, bahkan cenderung lebih baik. Nah, itu menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Inilah yang saya maksudkan dengan temukan gap antara apa yang normalnya terjadi dan apa yang senyatanya terjadi. Yang seharusnya terjadi seperti apa dan senyatanya terjadi seperti apa. Kalau ada gap di situ, disitulah letak menariknya penelitian ini. Isu apapun itu. Tapi kalau Anda tidak mampu menegaskan di mana gapnya antara normalnya terjadi dan nyatanya terjadi, di situ berarti patut menjadi tanda tanya. Tanda tanya apa urgensinya, apa menariknya penelitian ini. Oke, ini alasan pertama, pelajari fenomena karakteristik masyarakat yang akan menjadi objek penelitian kita. Oke, baru kemudian pertimbangan akademis yang berikutnya adalah literatur. Ketika kita bisa memotret masyarakat dengan karakteristik yang sudah kita gambarkan seperti yang saya jelaskan tadi, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bacaan. Kita ini memang harus kaya bacaan-bacaan kita sebelum kita menentukan topik penelitian kita itu seperti apa. Biar tidak terjadi yang seperti di awal tadi saya sampaikan, kita sudah melangkah jauh berbulan-bulan, punya topik yang kita bangga-banggakan, ternyata kita kemudian mundur di tengah jalan, sayang di waktu. Nah, gunanya apa kita mempertimbangkan literatur-literatur itu? Gunanya adalah untuk menemukan apakah fenomena sosial tadi yang kita tadi sudah bangga-banggakan punya fenomena yang menarik untuk diteliti, apakah fenomena sosial tersebut sudah ada literaturnya yang membahas? Atau apakah bahkan sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Apakah sudah ada jurnal yang membahasnya? Apakah sudah ada jurnal yang menganalisisnya? Dan itu penting untuk kita banyak membaca di sini. Gunanya yang kedua adalah kalau sudah ada jurnal yang membahas, kalau sudah ada penelitian sebelumnya, mungkin juga skripsi, tesis, disertasi. Lalu gunanya apa kita teliti lagi? Maka bukan berarti tidak penting lagi untuk kita teliti, kita harus bisa menawarkan sisi kebaruan yang kita tawarkan di sini apa. Kalau fenomena yang sama, kelompok masyarakat atau individu yang sama sudah diteliti, sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, dan kemudian kita mau meneliti lagi, pastikan ada nilai kebaruannya. Kebaruannya di apa? Bisa pendekatannya adalah teorinya yang kita jadikan alat untuk menganalisis, bisa karakter yang berbeda misalnya meskipun masyarakatnya atau kelompok atau individunya sama, dan lain-lain. Jadi bisa juga metodenya yang kita gunakan pendekatannya berbeda. Jadi novelty yang kita tawarkan apa? Jangan sampai karakter masyarakatnya sama, kemudian individu yang kita teliti sama, tetapi kemudian kita meneliti itu, dan itu namanya duplikasi, tidak bisa dibenarkan. Oke? Nah, berkaitan dengan literatur ini, apa urgensi yang lain kita harus membaca banyak literatur? Kita juga harus menjadikannya literatur-literatur itu adalah sebagai landasan yang akan digunakan untuk menganalisis data kita. Fenomena-fenomena sosial yang akan kita teliti itu nanti kita menggunakan pendekatan teori apa? Karena fenomena sosial yang sama, kelompok individu yang sama,
bisa mendapatkan hasil penelitian yang berbeda, sangat tergantung pada analisis landasan teori yang digunakan itu seperti apa. Bisa juga sangat berbeda. Untuk hal ini nanti kita lebih detail kita bisa bahas di kajian teorinya. Tetapi paling tidak ini mesti menjadi pertimbangan. Jadi saya ingin merangkum dari apa yang saya sampaikan tadi. Ketika kita sudah mengikrarkan diri untuk melangkah menuju pada tahapan rencana penelitian, langkah yang terpenting pertama kali adalah pastikan kita mampu memilih topik penelitian yang tepat. Dan topik penelitian yang tepat itu harus mempertimbangkan dua hal ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah kita mampu memotret fenomena sosial yang bersifat empiris itu dan mampu mengidentifikasi karakteristik-karakteristik di fenomena tersebut. Dan yang kedua adalah kita kemudian mengkaji literatur-literatur yang sudah ada, jurnal-jurnal yang sudah ada itu, dan kemudian dari sana nanti kita akan mampu menentukan kira-kira fenomena sosial ini layak untuk diangkat menjadi topik penelitian kita, terutama untuk tugas akhir Anda semuanya, atau tidak. Pertanyaannya mungkin menjadi begini, lalu mana yang lebih didulukan? Kita membaca literatur dulu atau membaca fenomena sosial terlebih dahulu? Kadang-kala orang suka bilang begini, aku suka teori ini, aku pengen meneliti tentang ini. Di mana ya masyarakat atau individu yang bisa saya teliti? Boleh nggak itu? Boleh saja, karena itu juga sangat membantu kita untuk kira-kira nanti arah penelitian kita seperti apa. Atau dibalik fenomena sosial dulu, kita kemudian kaji teorinya seperti apa. Boleh dipilih mana yang dulu, literatur dulu atau fenomena sosial dulu, kita cari teorinya. Yang penting dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Dari sana nanti kita kemudian mampu menentukan topiknya seperti apa, langkah penelitiannya seperti apa, dan kita kemudian akan berangkat pada tahapan berikutnya tentang bagaimana bisa menyusun penelitian. Nah, oleh karena itu pada sesi berikutnya nanti kita akan bantu bagaimana cara menyusun penelitian yang sangat meyakinkan, baik untuk kepentingan proyek penelitian yang sifatnya umum atau penelitian-penelitian yang bersifat tugas akhir, untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.